Yo, Pagi. kita udah pakai kemeja apa, Boy? Nah, di record full. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar dari kelompok 4, di mana dengan judul yaitu Analisa Kegagalan pada Asgir Sepeda Motor Akibat Keausan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, di mana yang pertama yaitu Josie Saftami Putri dengan NPM G1C015050, Saiful Ghazali G1C018006, dan Abdul Latif Mubarok G1C018028, M. Hafiz G1C018070. Di mana presentasi kali ini dengan mata kuliah analisa kegagalan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Fauzan Suryono STMT. Yalah, kita masuk ke slide yang pertama. Oke, di mana sinopsis. Asgir depan merupakan komponen yang berbahan material baja, terdapat pada sepeda motor yang geraknya berasal dari komponen mesin, sehingga dengan putaran yang terjadi pada komponen mesin dengan terhubungnya antara asgir terhadap gear yang akan mengakibatkan ikut bergeraknya roda sepeda motor dengan laju kecepatan yang diinginkan. Dalam sistem komponen ini sering terjadi suatu permasalahan, salah satunya yaitu kegagalan asgir pada sepeda motor yang diakibatkan keausan. Dalam perjalanan dari Desa Dermayu, Kecamatan Emerukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, kilometer 34, sepeda motor berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan. Menjelang di Desa Talangsali, pengendara merasakan adanya rantai motor yang ingin lepas, tetapi dihiraukan saja oleh pengendara. Selanjutnya, tepat pukul 15.20 WIB di Desa Talangsali yang melewati jalan bebatuan dan tanjakan yang curam, permasalahan pada asgir depan pun tidak dapat dihindari yang mengakibatkan tidak berfungsinya asgir sehingga rantai tidak dapat memutar laju kendaraan. Investigasi menemukan bahwa penyebab asgir tidak berfungsi adalah dikarenakan ausnya dari asgir sehingga gear tidak dapat mencekam asgir depan yang mengakibatkan rantai pun tidak dapat memutar roda sepeda motor. Faktor lain yaitu adanya kotoran yang terdapat pada bagian asgir roda. Saat pengoperasian, asgir depan mengalami keausan. Analisa yang dilakukan untuk mengidentifikasi yaitu safety efficiency yang dapat berkontribusi terhadap permasalahan, sehingga dapat disusun rekomendasi keselamatan untuk mencegah terjadinya permasalahan serupa di kemudian hari. Selanjutnya, informasi faktual, di mana informasi faktual ini ada beberapa data yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu data permasalahan sepeda motor, di mana dengan nama sepeda motor yaitu Honda Bleed New 125 cc tahun produksi 2015. Jenis permasalahan yaitu asgir depan aus. Lokasi terjadi yaitu Desa Talangsali, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, lintas Seluma Mana, Provinsi Bengkulu. Hari Sabtu 16 Oktober 2021, tepat pukul 15.20 WIB. Untuk akibat permasalahan sepeda motor, sedangkan pada prasarana yaitu tidak mengalami kerusakan pada jalan. Sedangkan pada sarana yaitu terdapatnya asgir depan sepeda motor mengalami keausan. Untuk operasionalnya yaitu sepeda motor dilakukan dengan sepeda motor ditarik dengan sepeda motor Yamaha CBR untuk mencari bengkel terdekat mulai pukul 15.20 WIB hingga pukul 15.45 WIB. Untuk korbannya tidak ada korban jiwa. Untuk evakuasi korban, yaitu korban tidak mengalami korban jiwa atau tidak ada permasalahan pada korban. Kemudian untuk prasarana juga tidak ada mengalami kerusakan. Sedangkan untuk sarana yang terjadi yaitu sepeda motor ditarik dengan sepeda motor Yamaha CBR untuk mencari bengkel terdekat untuk dilakukannya perbaikan. Untuk
kronologisnya yaitu di mana perjalanan sepeda motor dari Desa Dermayu, Kecamatan Air Priukan, Kabupaten Seluma, kilometer 34 berjalan dengan aman dan tidak adanya gangguan baik dari sisi sarana maupun prasarana. Tepat pada pukul 15.10 WIB, pengendara mengalami adanya tidak kenyamanan pada kendaraan yang digunakan ketika melewati jalan bebatuan dan tanjakan. Tepatnya pada pukul 15.20 WIB, saat melewati tanjakan yang cukup curam dan bebatuan, sepeda motor mengalami permasalahan, yaitu permasalahan yang terjadi gear depan tidak dapat mencekam gear yang diakibatkan kausan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz. Terima kasih untuk Saudara Ipul. Selanjutnya kita akan membahas hasil investigasi yang dilakukan. Yang pertama itu prasarana jalan, di mana tipenya tipe koral bebatuan dengan lebar 4 meter, dengan geometri jalan itu kurang baik. Untuk sarana, data kendaraan sepeda motor plat New 125 cc dengan nomor sepeda yaitu AF P12W21C08M_T mulai beroperasi tahun 2015. Untuk speedometernya itu baik, lampu utama dan lampu sender baik. Kerusakan yang terjadi yaitu gear depan aus. Nah, untuk gambar 1.1 itu kita bisa lihat itu gambar dari keadaan gear keadaan normal sebelum terjadi permasalahan. Selanjutnya kita bisa lihat di bawahnya itu gambar 1.2 itu saat keadaan gear keadaannya sedang aus. Untuk operasional perjalanan sepeda motor dari Desa Dermayu dari Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma kilometer 34 itu aman, tidak ada gangguan dari sisi sarana maupun sarana. Akan tetapi pada pukul 15.10 WIB, pengendara mengalami ketidaknyamanan pada kendaraan yang digunakan saat melewati jalan bebatuan. Nah, pada pukul 15.20, tepatnya di jalan tanjakan yang cukup curam, motor mengalami permasalahan yang cukup serius, yaitu gear depan tidak dapat mencengkam gear yang diakibatkan oleh kausan. Sumber daya manusia, di mana pengendara motor itu berusia 22 tahun, pendidikan terakhir SMK, untuk surat kendaraan itu dapat surat SIM C. Untuk analisis, yang pertama itu gear depan itu beroperasi sejak tahun 2015. Telah digunakan kurang lebih 6 tahun, sehingga mengalami beban statis maupun dinamis selama pemakaiannya. Selain itu juga, gear depan cukup beroperasi cukup lama dan mengalami permasalahan yang sehingga dilakukan dengan penambahan ulir atau gear agar dapat berfungsi kembali. Proses penambahan ulir atau gear menyebabkan permasalahan kembali yang cepat pada gear yang bisa menyebabkan gear menjadi lelah atau fatigue. Bisa kita lihat pada gambar 2.1, ini contoh kerusakan yang terjadi pada gear, yaitu kerusakan kausan. Selanjutnya, pada gear didapat juga permasalahan yang diakibatkan oleh korosi, di mana dikarenakan kurangnya perawatan yang dilakukan oleh pengendara dengan kurangnya memberi pelumas gear maupun rantai pada sepeda motor. Di mana kita bisa lihat gambar 2.2 itu korosi pada gear. Selanjutnya pada analisa ini dibuatlah menggunakan analisis dengan menggambar gambar 3D dan 2D. Bisa kita lihat di gambar 2.3, ini gambar gear depan dalam bentuk 2D, dan untuk 2.4 itu bisa lihat gear depan dalam bentuk 3D. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Latif. Selain dilakukannya pengamatan secara visual atau pengamatan secara langsung, ada juga dilakukan pengamatan atau analisa menggunakan software ANSYS, di mana pada analisa kali ini dengan asumsi beban yang diberikan pada gear yaitu sebesar 160 kg atau sama dengan 1.600 Newton. Dan hal ini bisa dilihat hasil dari deformation yang bisa kita lihat di gambar 2.3. di mana menunjukkan di sini ada bagian-bagian ada dari warna merah sampai ke warna biru.
di mana warna merah ini adalah titik gear yang mengalami kerusakan, sehingga dia mengalami pembebanan di ujung yang warna merah ini dan menimbulkan kerusakan. Oke, kemudian dilakukan analisa steady state thermal dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk mencari temperatur dan hasil didapatkan nilai tertinggi sebesar 29.613 derajat Celcius dan maksimal, dan nilai terendah sebesar 30 derajat Celcius itu minimal, dan dilihat pada gambar 2.6. Selanjutnya, oke, kemudian untuk mencari total heat flux dengan hasil didapatkan nilai tertinggi sebesar 3.303,3 W per mm per kuadrat max, dan nilai terendah sebesar 3,7 W per mm kuadrat. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.7. Oke, yang kemudian untuk mencari directional heat flux dan hasil didapatkan nilai tertinggi sebesar 2.636,6 W per mm kuadrat maksimal, dan nilai terendah sebesar minus 2.565,5 W per mm kuadrat minimal. Dan hal ini juga bisa dilihat pada gambar 2.8 atau di sebelah kanannya. Oke, selanjutnya. Oke, didapatkan sebuah kesimpulan dari analisa Honda Beat New 125 cc yang dibuat pada tahun 2015. Dikarenakan mengalami keausan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu as gear depan yang aus telah beroperasi sejak tahun 2015. Yang kurang lebih as gear ini sudah digunakan selama 6 tahun. Sehingga telah mengalami beban statis maupun dinamis yang berupa hentakan terhadap as gear depan, baik ketika tanjakan maupun turunan. Yang selanjutnya adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan as gear depan mengalami keausan yaitu kurangnya perawatan atau maintenance terhadap as gear dan rantai sepeda motor, terutama pemberian pelumas pada rantai sepeda motor. Dikarenakan as gear depan yang mekanisme kerjanya berhubungan langsung dengan rantai. Hal ini bisa kita kurangi dengan penggunaan chain loop atau pelumas. Yang selanjutnya adalah keausan yang diakibatkan oleh gear as depan, membuat gear tidak dapat mencekam as gear depan yang mengakibatkan rantai pun tidak dapat memutar roda sepeda motor. Yang selanjutnya adalah rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan yang didapat, kami merekomendasikan agar dapat dilakukan perawatan secara rutin dan berkala. Perawatan yang dapat dilakukan antara lain yaitu memberikan pelumas pada rantai sepeda motor dan mengecek pada skala yang ditentukan untuk pergantian as gear depan. Di mana hal-hal ini bisa kita lakukan dengan jarak per 6 bulan sekali, atau ketika untuk rantainya itu sendiri kita bisa mengeceknya pada setiap ingin berkendara. Sebelum ingin berkendara kita harus mengecek juga pelumas yang ada pada rantai sepeda motor, sehingga kecelakaan-kecelakaan yang bakal terjadi itu dapat kita minimalisir. Minimal hal ini kita berikan pelumas pada rantai itu sendiri. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke. Baiklah buat rekan-rekan saudara Hafiz dan Abdul Latif yang telah memaparkan hasil presentasi dari tugas besar analisa kegagalan. Baiklah, itulah dari presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.